Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Sri Wisnu muncul dalam bentuk kurma awatara dan mengangkat gunung Mandaracala ke permukaan lautan susu. Dewa Indra berkata, kita membutuhkan satu tali khusus yang besar dan panjang yang dapat mengikat gunung besar ini dan kita dapat menariknya dari kedua ujungnya. Raja Bali berkata, tali itu harus sangat kuat, bahkan setelah bergesekan dengan gunung tanpa henti, dia tidak menyerah atau putus. Resi Brihaspati berkata, kalian berdua menjelaskan tentang aspek luar, tetapi yang paling penting adalah dia harus murni hatinya. Jika tidak, di hadapan wujud agung Prabu Sri Wisnu ini, dia tidak dapat bertahan. Garuda berkata, siapa yang bisa seperti ini, Resi? Resi Narada berkata, hanya ada satu di seluruh dunia ini yang memiliki semua kualitas untuk menjadi tali pengaduk, dan itu adalah Naga Raja Wasuki. Sesa Naga berkata, Wasuki, saudaraku. Sri Wisnu berkata, Narada benar sekali Sesa Naga. Wasuki adalah yang terbaik untuk pekerjaan ini. Kamu menuai hasil dari meditasimu. Itu sebabnya kamu dan aku bersama hari ini. Tapi Wasuki bahkan hari ini masih menunggu untuk bertemu dan melayani Tuhannya. Mahadewa telah memberitahu alasan pengadukan ini bukanlah untuk mendapatkan batu permata dari dasar lautan, mendapatkan kembali Dewi Laksmi atau mendapatkan Amrita. Siapapun yang berpartisipasi dalam pekerjaan ini dengan sepenuh hati, baik itu manusia atau iblis atau ras lain, keinginan mereka pasti akan terpenuhi. Sesa Naga berkata, jadi Prabu, maksudmu melalui pengadukan ini apakah mungkin Mahadewa dan Wasuki bersatu? Sri Wisnu berkata, ya Sesa Naga, ini pasti akan terjadi, tetapi kapan dan bagaimana hanya waktu yang akan menjawabnya. Sesa Naga mengingat saat kelahiran mereka. Kadru berkata, kamu akan dipanggil sebagai Wasuki. Vinata berkata, sama seperti Ananta, mendapat kesempatan untuk melayani Narayan, kamu akan melayani Mahadewa. Sesa Naga berkata, sudah lama sejak aku melihat saudaraku. Tapi hari ini setelah mendengar namanya, aku merasa seperti baru kemarin kami bersaudara, meninggalkan rumah kami, sehingga kami bisa bertemu dan melayani Tuhan yang kami puja. Sri Wisnu berpikir, hubungan yang terikat oleh hati, keistimewaan dari hubungan itu adalah tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ketika mereka jauh rasanya sudah lama dan semuanya telah berubah. Dan ketika masalah muncul terbukti hanya sedikit hubungan yang tidak pernah berubah. Resi Narada berkata, Wasuki telah melakukan meditasi selama bertahun-tahun memuja Mahadewa dan menjadi begitu kuat dan cepat sehingga dia adalah yang tepat untuk melakukan pekerjaan ini. Resi Brihaspati berkata, kamu benar Maharsi. Garuda berkata, maka aku akan membawanya ke sini secepat mungkin agar tidak ada penundaan dalam pekerjaan yang baik ini. Diti berpikir, aku telah memenuhi kesombongan pada burung ini. Sekarang dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Garuda berkata, bagaimanapun sejak kakak Sesa Naga memberitahuku tentang Wasuki, aku sangat ingin bertemu dengannya. Dewa Indra berkata, ketika dia datang ke sini, kamu bisa bertemu dengannya, karena aku yang akan membawanya ke sini. Raja Bali berkata, mengapa kamu yang akan pergi, Raja para dewa? Wasuki adalah pemuja Dewa Siwa sepertiku. Aku akan pergi menemuinya. Garuda berkata, pada saat kalian berdebat dan mengambil keputusan, aku akan membawanya ke sini. Resi Narada berpikir, apa yang dilakukan Garuda? Aku melihat arogansi dalam nada suaranya kepada saudara-saudaranya. Sesa Naga berkata, Prabu, sejak Garuda mengangkat gunung Mandaracala, suaranya, bahasa tubuhnya dan semuanya telah berubah. Mencari solusi untuk suatu masalah itu baik, tetapi cara dia mengatakan itu tidak benar. Sri Wisnu berkata, kamu benar Sesa Naga, namun Garuda tidak menyadarinya bahwa itu bukan rasa percaya diri, melainkan kesombongan yang keluar dari mulutnya. Sesa Naga berkata, aku hanya berharap agar segera seseorang membuat dia menyadari bahwa dia salah. Resi Narada berkata, pekerjaan ini tidak semudah yang kamu pikirkan Garuda. Rahu berkata, ketika seseorang dapat mengangkat seluruh gunung Mandaracala, mendapatkan seekor ular bukanlah hal yang sulit Resi. Diti berkata, tidak, kuharap dia tidak menjatuhkan Wasuki, sama seperti dia menjatuhkan para ular lain. Garuda berkata, ini tidak akan terjadi. Resi, percayalah, aku bisa melakukan ini lebih cepat dari mereka, padahal aku yang mengangkat gunung Mandaracala dan membawanya ke sini.
Tapi mengaduk ini adalah tanggung jawab dewa dan iblis. Resi Narada berpikir, Garuda menjadi lebih sombong. Garuda berkata, jadi sampai aku membawa talinya ke sini, kalian harus memikirkan gunung yang tidak dapat kalian pindahkan. Bagaimana kalian akan mengaduknya? Sesanaga berkata, Prabu, mengapa Garuda bersikap seperti ini pada saudara-saudaranya? Apakah dia lupa apa yang diajarkan oleh ibunya kepadanya? Sri Wisnu berkata, Garuda telah melupakan kerendahan hati. Sedih untuk mengatakan ini Sesanaga, tapi dia sudah lupa akan disiplin. Kesombongan seakan menguasai pikiran Garuda. Aditi berkata, sebelum membawa Wasuki kita harus meminta izin Kadru. Dewa Indra berkata, izin Kadru, tapi kenapa? Raja Bali berkata, sejauh yang aku tahu Wasuki telah lama meninggalkan rumah. Dia telah pergi jauh dari ibunya. Aditi berkata, jika seorang anak laki-laki menjauh dari ibunya atau meninggalkan rumahnya, bukan berarti dia bukan anak ibunya. Hal besar seperti mengaduk lautan harus mendapat restu dari semuanya. Restuku, para dewa dan iblis, dan restu saudariku harus bersatu. Bahkan Garuda telah mengambil restu ibunya sebelum datang ke sini. Kita tidak dapat mengabaikan untuk memberikan rasa hormat ini kepadanya. Resi Narada berkata, kamu benar, tanpa izin ibu, ayah dan guru tidak ada pekerjaan yang berhasil. Dewa Indra berkata, apa yang terjadi Garuda? Kamu tidak ingin mengunjungi ibu Kadrumu sekarang. Aku harap kamu tidak takut dia tidak akan mendengarkanmu. Mereka semua tertawa mengejek Garuda. Garuda berkata, tidak Raja para dewa, aku pasti akan pergi. Rahu berkata, ya, silahkan pergi. Sebenarnya, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh Garuda yang agung. Resi Narada berpikir, Rahu menyemangati Garuda berulang kali dan meningkatkan kesombongannya. Garuda berkata, Resi, Guru Dewa, Ibu Aditi, Ibu Diti, beri aku izin. Sesanaga berkata, Prabu, Rahu dan Diti mendukung kesombongan Garuda dan telah mengirimnya ke ibuku. Tapi Garuda adalah budaknya. Mungkinkah dia tidak mengizinkan Wasuki? Sri Wisnu berkata, itu mungkin Sesanaga, tapi akan menarik untuk melihat bagaimana Garuda membuatnya setuju. Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya Sesanaga? Aku tidak berpikir Garuda akan berhasil kali ini. Garuda terbang menuju istana ular untuk meminta izin Dewi Kadru. Saat itu Tahtu dan Dumal sedang memata-matai orang tua di rumah Winata. Tahtu berkata, Dumal, apakah kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Sejak orang ini datang ke sini, lingkungan seluruh istana telah berubah. Dumal berkata, ya, bahkan aku memikirkan hal yang sama. Sejak aku melihat keajaiban dari mataku, aku berhenti berpikir. Setiap kali aku mendengar ibu berbicara dengan kakak Kalia dan Taksaka untuk melawan Garuda dan Winata, aku menjadi sangat marah. Tahtu berkata, siapa lelaki ini? Tiba-tiba orang tua itu menunjukkan wujud aslinya di depan Tahtu dan Dumal. Mereka melihat Prabu Dattatreya yang merupakan awatara 3 dewa suci. Mereka terkejut, lalu masuk dan bersujud sambil berkata, salam Prabu. Dattatreya berkata, berbahagialah kalian. Tahtu berkata, apakah ini nyata atau hayalan? Dattatreya berkata, apapun yang kalian lihat bisa menjadi imajinasi kalian, tetapi apa yang kalian lihat adalah kenyataan dan itu tidak berubah. Dumal berkata, tapi Prabu, kenapa kamu menunjukkan kepada kami bentuk aslimu? Dattatreya berkata, setidaknya kalian berdua menerima bahwa kalian telah berdosa. Menerima perbuatan salah kalian adalah langkah menuju penebusan dosa. Kalian melihat perbuatan salah dari kelahiran ini, tetapi aku menunjukkan kepada kalian wujud asliku setelah melihat kelahiran kalian sebelumnya dan perbuatan salah kelahiran berikutnya. Tahtu berkata, tapi Prabu, kenapa kamu tinggal di gubuk ini? Dattatreya berkata, aku bahagia, aku sangat senang. Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang kenyamananku di sini. Tapi ingat satu hal, siapa aku? Kebenaran ini tidak boleh diketahui oleh ibumu maupun Winata. Alasan sebenarnya mengapa aku di sini. Sampai itu tercapai, kebenaran ini harus kalian berdua sembunyikan dari orang lain. Tahtu dan Dumal berkata, seperti yang kamu katakan Prabu. Dattatreya berkata, diberkatilah kalian. Saat itu Garuda tiba di rumahnya dan dia bertemu dengan Winata. Garuda bersujud dan Winata berkata, Garuda, sejak kapan kamu tumbuh? Winata berkata, Garuda, sejak kapan kamu tumbuh begitu besar sehingga kamu bisa mengangkat seluruh gunung? Garuda berkata, selama restumu menyertaiku ibu, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa aku lakukan. Winata berkata, bukan aku, itu adalah berkat Prabu Sri Wisnu.
Garuda berkata, "Kamu benar, Ibu. Ibu, aku memiliki pekerjaan yang penting." Winata berkata, "Baik, Nak, tapi kamu harus makan dulu. Lihatlah dirimu sendiri, kamu telah menjadi sangat lemah. Kamu datang dan makanlah sesuatu dulu." Garuda berkata, "Tapi Ibu, aku tidak punya waktu untuk makan."